Dari perjalanan lintas provinsi, menyeberang, mengarungi lautan, merasakan sajian kuliner yang begitu nikmat, hingga insiden cukup menegangkan. Namun, perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Untuk kami berbagi pengalaman, informasi, dan sedikit histori yang ada di Buta Pandita Lopi, yaitu Bulukumba. Baru saja kami akan melakukan perjalanan untuk mengekspor lebih jauh kota Bulukumba. Insiden menimpa kami. Ismail terjatuh saat ia menggunakan skateboard. Luka luar tidak terlalu parah, namun sepertinya benturan membuat kaki Ismail cedera. Aduh. Aman kah bang? Ih, kayak enggak. Makanya saya buang ke rumput. Ini tuh udah waterproof. Enggak, ankle aja. Tapi emang remnya gimana bang? Yang susah kalau turunan tuh dia Harus ngontrol aja. yang ngontrol as begini deh. Lucunya, ketika insiden itu terjadi, Fahrul dan Aan justru malah penasaran dan mereka mencoba bermain skateboard di jalan yang terlihat datar tapi ternyata menurun, membuat skateboard semakin kencang dan hilang kendali. Alhasil Fahrul ikut jatuh dan terluka, tapi tidak separah Ismail. Namanya juga namjuk, permainan ekstrim. Mau tidak mau perjalanan harus tetap kami lanjutkan karena Mahir yang sedari tadi menunggu mengharuskan kami bergegas menuju lokasinya. Memang dari pertemuan kami di kafe semalam, rencananya kami akan bertemu dengan Mahir di jalan. Kali ini Mahir akan menjadi guide selama beberapa hari ke depan. Oke, untuk yang pertama kita tolong kasih tahu. Kan gue bukan Akam sih. Ini kita tanya sama Akam siangnya. Saya adalah Akam di sini. Akam. Maaf, anak kampung sini. Aja. Kita kemana Mahir hari ini pagi ini? Jadi hari ini kita di Gua Pase ya. Di Gua Pase ini pernah dicoba saya. Iya harus dong. Kamu harus Oh iya, Mahir ini salah satu konten kreator traveling asli Bulukumba yang sudah banyak mengunjungi tempat-tempat eksotis di Bulukumba, dari mulai hulu di gunung sampai berakhir di pantai. Kanal YouTube-nya Mahir bisa jadi referensi kalau kamu bingung akan pergi kemana ketika berada di Sulawesi Selatan. Setibanya kami di lokasi, kami sedikit bingung karena kami tidak melihat apa-apa. Ternyata gua tersebut berada di bawah, yang dimana kami harus masuk ke dalam rumput setinggi hampir 2 meter. Terpampanglah megahnya gua dengan stalaktit yang meneteskan air menggantung di langit-langit gua. Gua Leang Pasea di Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah situs arkeologi penting yang memiliki riwayat panjang sebagai gua prasejarah. Diperkirakan, Gua Leang Pasea telah dihuni oleh manusia setidaknya sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan usianya bisa lebih tua, sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi. Ini menjadikannya situs kunci untuk memahami kehidupan manusia purba di wilayah tersebut. Nama Pasea berasal dari bahasa lokal yang berarti penderitaan atau kesedihan. Konon, gua ini pernah digunakan sebagai tempat persembunyian atau perlindungan oleh masyarakat Arab Bulukumba, terutama saat terjadi konflik atau ketika suku-suku kanibal mengunjungi pulau tersebut. Sebelum Islam menyebar luas di wilayah Bulukumba, Gua Leang Pasea juga berfungsi sebagai tempat pemakaman. Di dalam gua, para arkeolog menemukan tulang belulang manusia, tengkorak, dan sisa-sisa peti mati kayu erong, mirip dengan praktek pemakaman tradisional di Toraja.
Selesai dari Gua Leang Pasea, kami melanjutkan perjalanan menuju Batu Tongkaraya. Nama Tongkaraya sendiri berasal dari bahasa setempat, bahasa Kongjo Ara, yang berarti reruntuhan batu yang jatuh ke laut atau batu yang jatuh di laut. Nama Tongkaraya secara langsung menggambarkan karakteristik geografisnya, yaitu formasi batuan yang tersebar di sepanjang pantai, seolah-olah reruntuhan yang jatuh dari tebing. Ada satu akses jalan menuju batu tersebut, yaitu jembatan kayu yang terhubung dengan batu. Saya sangat ingin sekali bergabung bersama teman-teman menuju batu tersebut. Namun fobia ketinggian yang saya miliki membuat saya hanya bisa memandangi keindahan batu tersebut dari bibir tebing dari seberang. Tetapi itu membuat saya takjub dengan keindahan yang disuguhkan. Sayangnya kami tidak bisa berlama-lama di Tongkaraya karena kami harus lanjut melipir ke Aparalang. Sebenarnya lokasinya tidak jauh karena masih satu area dengan tebing yang membentang sebagai tanda perbatasan area daratan dan lautan lepas di Bulukumba. Jalan menuju Aparalang cukup terjal. Entah kami yang salah memilih jalur atau memang ini jalur satu-satunya. Melihat turunan terjal seperti ini membuat kami berhenti sejenak. Apakah ini akan aman jika dilalui leleng? Turunannya ke bawah deh yang pasti. Ini harus perlu kita pikirin adalah kembalinya yang pasti. Kira-kira Iya, sanggup apa enggak? Fahrul lagi ngecek dulu ke bawah. Jadi ada pantai apa di bawah ini? Tebing, cliff, Aparalang yang terkenal, Salentero Bumi. Anjay, seantero bumi. Yes. Seantero buta. Penderita Lopi, Penderita Lopi. Buta tuh bumi kan? Atau tanah kan? tanah. Iya, tapi lebih ke ya tanah asal gitu. tanah asal. Fahrul berjalan kaki mengecek ke bawah dan menurutnya leleng bisa lewat. Di bawah sudah. Mana man? Jadi bagaimana? Gimana nanti teknis naik? Let's go. Oh, aman aja. Kalau berat tinggal turun kalian. Oke. Makasih bang. Kami lanjut berjalan dengan perlahan dan hati-hati, dipandu teman-teman untuk memilih jalan yang lebih baik. Alhamdulillah, leleng bisa lolos juga. Ismail dengan jalan yang sedikit pincang akibat jatuh tadi pagi masih dapat mengikuti perjalanan ini. Seorang warga yang melihat Ismail berjalan pincang menanyakan ada apa dengan Obat kakinya. tradisional. Digosok apa cuma? Iya, kita gosokkan. Warga yang baik dan ramah ini membantu mengobati kaki Ismail dengan cara tradisional yang ia ketahui. Memang tidak langsung menyembuhkan, tetapi katanya ini dapat meredakan rasa nyerinya. Iya, yang sakit dia dikasih. Yang kelihatan lukanya. Yang kelihatan lukanya nggak apa-apa kita kasih dulu.
Oh iya, sedikit info untuk Pantai Aparalang. Sebenarnya sudah ada sejak lama dan sebagai bagian dari garis pantai Bulukumba yang khas dengan tebing karangnya. Namun, objek wisata relatif baru dan dikenal luas sekitar tahun 2010-an ke atas. Awalnya tempat ini mungkin hanya diketahui oleh penduduk lokal atau para petualang yang mencari tempat-tempat tersembunyi. Keunikan tebing yang memungkinkan pengunjung untuk melompat ke laut, cliff jumping, menjadi daya tarik tersendiri. Seperti banyak destinasi wisata alam di Indonesia, masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan awal dan operasional Aparalang. Mereka menyediakan jasa parkir, menjaga kebersihan. Aparalang tidak memiliki hamparan pasir putih yang luas seperti pantai-pantai pada umumnya. Daya tariknya justru terletak pada formasi tebing karang yang terbentuk indah secara alami, cekungan-cekungan air laut yang berwarna biru kehijauan, dan spot-spot untuk menikmati pemandangan laut lepas dari ketinggian. Keindahan Pantai Aparalang membuat kami lupa bahwa kami harus lanjut ke Pantai Bara untuk camping di sana. Akhirnya mereka hanya mengantarkan kami ke Pantai Baras. Setelah itu mereka kembali ke rumah untuk beristirahat dan melakukan terapi pijat untuk mengurangi resiko cedera saat jatuh. Ismail dan Paru akan kembali malamnya dengan membawa persediaan ikan untuk kami bakar di area camp. Pantai Bara ini termasuk pantai yang ramah pengunjung, berbeda dengan lokasi-lokasi sebelumnya. Juga bertepatan dengan libur panjang Idul Adha, jadi wajar saja jika tempat ini begitu padat pengunjung.